Kalau mendengar nama Prabowo Hatta atau Jokowi Yusuf Kala tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa, dan banyak sekali lembaga survei ataupun mungkin penelitian yang dihasilkan untuk menilai baik buruk terkait pasangan capres-cawapres ini. Saya ajak Anda untuk melihat lebih detail lagi menurut atau versi dari Litbang Berita 1, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Jokowi memiliki elektabilitas tinggi sebagai figur. Jokowi memiliki basis massa nasionalis dan juga Pulau Jawa. Ini jangan lupa Pulau Jawa penduduknya paling banyak di Indonesia ya. Jokowi adalah tokoh yang merakyat. Kemudian JK atau Yusuf Kala memiliki basis massa Indonesia Timur dan NU ya. Dan Jokowi JK punya pengalaman masing-masing di pemerintahan. Sementara kalau dari sisi kelemahan pasangan Jokowi JK, nah cuma ada dua nih. Jokowi atau Yusuf Kala sudah sangat senior dari sisi usia. Ini tidak bermaksud menyebutkan sudah tua ya. Yusuf Kala kerap bertindak sendiri. Tapi pengalaman interview kemarin dengan narasumber, ada perbedaan di periode Pak JK jadi Wapres 2004 sama yang sekarang. Mungkin sekarang sudah beda gitu ya. Tapi nanti kita diskusikan. Sekarang kita ke calonnya Pak Arwani ya. Prabowo Subianto bersikap tegas ya. Kemudian didukung oleh partai-partai berbasis agama, diantaranya ada PAN, P3 dan PKS. Kemudian kita lihat lagi apa kelemahannya. Kalau Prabowo ini agak susah juga nih Pak Arwani dilepaskan dari isu penculikan aktivis ya. Tahun 97-98, dan Pak Hatta sendiri dari sisi ekonomi terlihat memang sangat pro modal ya. Oke. Saya ke Anda dulu Pak Arwani, bagaimana menerjemahkan tadi ini penilaian? Ya, saya kira tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lah ya. Ya, sejarah, fakta, semua saya kira dari kedua belah pihak calon ini saya kira mempunyai historisitas yang tidak bisa kita nafikan semuanya. Dan kita tim Prabowo Hatta juga sangat terbuka ya, mencoba membuka dialog, mencoba memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya bahwa memang bahwa persoalan kesejarahan terkait misalnya Mei, saya kira juga itu bisa dijelaskan ya. Kita Tapi tidak Anda ada kan tidak persoalan, mungkin... tidak ada problem, belum tentu, dan saya yakinnya juga teman-teman semua yakin sekali Pak Prabowo tidak terlibat dalam persoalan itu kan. Iya Pak Arwani, ini kan menyangkut energi yang dipersiapkan untuk Pilpres. Artinya kan tidak mungkin juga tim sukses atau partai pendukung Prabowo menghabiskan waktu energi yang terlalu banyak untuk membahas isu-isu terkait dengan Mei gitu kan. Saya kira kerja keras kita untuk lebih melakukan komunikasi langsung dengan rakyat itu yang menjadi lebih penting saya kira ya. Kita langsung terjun melalui tim-tim yang kita bentuk, juga partai-partai yang memberikan dukungan kepada masyarakat secara langsung, memberikan penjelasan melalui teman-teman juga, para ulama, para tokoh masyarakat. Saya kira ini akan bisa, kita tidak bisa menghindar, karena memang kita justru ingin mendekat kepada masyarakat, pada rakyat, bahwa ini loh pilihan yang tepat, pilihan yang memang pas bagi masyarakat untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan kan gitu. Mbak Rike, saya meminjam statement dari Burhanuddin Muhtadi ya, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Disebutkan bahwa suara Jokowi itu cenderung stagnan dan menurun. Yang menarik adalah Prabowo secara top of mind memang naik signifikan. Kalau kita bicara data, tapi tentunya kan mesin partai Anda berdua juga tidak akan melulu melihat di atas kertas hasil riset seperti itu. Apa kira-kira langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mesin partai, PDI Perjuangan dan partai-partai pendukung lain, biar ini memang rakyat yang bicara langsung? Ya, jadi PDI Perjuangan seperti kita ketahui punya istilah biar gepeng asal banteng. Jadi kita punya basis massa konkret yang kami tidak mungkin menafikan tidak pentingnya mesin partai. Karena pada tataran hari H pemilihan, itu yang bergerak itu adalah mesin partai. Menjaga TPS-TPS dan kemudian bagaimana suara itu tidak dimanipulasi dan sebagainya, itu mesin partai yang sudah kita koordinir. Dan dengan hasil perolehan pemilu legislatif, katakanlah kita cukup unggul, itu juga tidak mungkin kita meniadakan tiadanya mesin partai yang bergerak. Namun mesin partai saja tidak cukup. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, ini menjadi sebuah
sesuatu yang isu yang strategis. Ada Nasdem, ada Hanura, dan ada PDI Perjuangan. Ini adalah sebuah koalisi yang cukup penting untuk Indonesia ke depan, yaitu koalisi antara kubu nasionalis bersama kubu religius. Tetapi religius yang ingin kita bangkitkan, kalaupun itu berbicara Islam, adalah Islam kultural kebangsaan. Kita alhamdulillah gitu ya, terima kasih dukungannya kepada para kiai-kiai besar. Tetapi di sisi lain juga ada kiai-kiai kampung yang selama ini justru itu menjaga bagaimana akar religiusitas di pedesaan, di kampung-kampung di pelosok Indonesia. Kalaupun bicara ajaran Islam, bukan Islam yang keras, bukan Islam yang tidak menghargai atau intoleran ya dalam hubungan dengan penganut agama yang lain misalnya. Menurut saya itulah Indonesia seharusnya terjadi Artinya ke depan. berdasarkan itulah partai dan mesin partai meramu bagaimana komunikasi politik yang lebih efektif ke publik ya. Betul, dan itu sesuatu isu yang penting menurut saya. Bagaimana persoalan ya penting ada kita Trisakti misalnya, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Lalu kita akan GBHN-nya dengan pembangunan semesta berencana. Tapi di sisi lain ada sistem yang ingin kita bangun. Ketika Pancasila itu disusutkan menjadi 3 sila, Trisila, itu ada di situ, di dalamnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang tadi saya katakan bukan berwajah seram, tetapi bagaimana kalau bicara Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kemudian yang kedua adalah sosiodemokrasi. Bagaimana kita mencoba membangun sistem, dan ini mulai dilibatkan dari sekarang. Rakyat itu tidak boleh hanya dilibatkan dalam demokrasi politik semu, digiring ke TPS, masuk ke kotak suara, ditinggalkan. Kami ingin ada keterlibatan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Makanya Pak Jokowi selalu menyempatkan datang ke pasar-pasar tradisional. Bagaimana kemudian Pak Jokowi juga misalnya persoalan impor pangan, nggak usah banyak cakap, dia langsung kasih solusi, dia pergi ke wilayah Indonesia Timur gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan sosionasionalis. Nasionalis yang kita inginkan, nasionalisme yang ingin kita bangun adalah bukan nasionalisme sempit, bercorak fasis, bukan seperti itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini insya Allah cuman tidak mungkin kita bicara pada publik dengan tataran teoritis terus-menerus. Tetapi Mas Jokowi tipe orang yang bekerja menurut saya, tetapi konsep-konsep itu juga kita diskusikan dengan Mas Jokowi masing-masing dan Pak calon JK punya sendiri. cara untuk mengkomunikasikan kepada publik ya. Pak Arwani, Anda akan dapat kesempatan pertama di segmen berikutnya ya. Kita break dulu termasuk Pak Jayadi. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.